Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat, saudara-saudaraku semuanya. Nama saya Berni, saya seorang entrepreneur dan pelaku small business. Terima kasih kepada Anda yang telah mau meluangkan waktu ke channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan diberi kemudahan, rezeki yang banyak, dan sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnis makanan adalah bisnis yang sangat terspesialisasi dan unik. Berbeda dengan banyak hal dari jenis usaha lainnya. Sebenarnya bahasan saya ini tentang Anda yang ingin bergerak atau ingin terjun di bisnis makanan. Tetapi bukan berarti apa yang saya sampaikan ini bagi Anda yang sudah berkecimpung di bisnis ini tidak akan memperoleh manfaat. Rahasia agar usaha makanan Anda lebih maju adalah dengan pemilihan produk makanan yang tepat dengan target market Anda yang jelas. Ibaratnya kalau Anda sedang memanah nih, tentu sebelumnya Anda harus tahu terlebih dahulu target apa yang harus dibidik, ya. Seberapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk bisa tepat agar mengenai sasaran. Seberapa akurat Anda harus mampu membidik. Itulah yang dinamakan segmentasi, yaitu membidik dengan cara yang benar sasaran target Anda. Khusus untuk produk makanan karena unik dan terspesialisasi, bisa saya bagi menjadi dua faktor nih, ya, faktor penunjang yang mempengaruhi keberhasilan Anda untuk mensegmen market agar bisa sukses, ya, yaitu mempertimbangkan faktor lokasi dan harga jual. Faktor lokasi itu adalah tempat di mana bisnis Anda akan berada. Ya, ini penting. Begini ini, pemilihan tempat lokasi usaha Anda akan memberi dampak terhadap biaya pengeluaran-pengeluaran yang akan Anda tanggung dan menjadi salah satu penentu harga jual produk Anda. Ini dikarenakan banyak faktor. Saya beri ilustrasi, ya. Misalkan saja kantin nih, kantin, ya. Kalau Anda membuka kantin di sebuah sekolah, tentu harga dan menu yang ditawarkan harusnya berbeda dengan di sebuah kantin di komplek perumahan atau perkantoran atau di mall, ya toh? Nah, kantin di lokasi sekolah ataupun kampus umumnya akan menawarkan harga yang lebih terjangkau untuk membidik konsumen anak-anak, remaja, dan para mahasiswa. Sedangkan harga di kompleks perkantoran, apalagi kalau berada di pusat perbelanjaan, akan lebih mahal karena konsumen yang dibidik, ya, adalah pegawai kantoran atau masyarakat secara umum. Ya. Biaya yang dikeluarkan dan harga jual antara kantin di sekolah dan kantin di mal tadi adalah jelas berbeda. Saya beri contoh lagi, ya. Kalau sekiranya lokasi usaha Anda ternyata menyewa atau di mal-mal atau perkantoran, maka tentu Anda akan menanggung biaya-biaya operasional tinggi, ya. Semua penjelasan saya tadi akan berakibat terhadap biaya-biaya yang akan Anda tanggung dan secara keseluruhan akan memberi dampak terhadap harga jual. Nah, harga jual produk Anda tentunya. Nah, ada yang menarik, ya. Di samping faktor biaya yang tadi saya singgung, coba saya singgung sedikit tentang persaingan, ya, persaingan dan hubungannya dengan lokasi. Kalau lokasi usaha Anda berada di tempat yang sengit persaingannya dengan produk yang ditawarkan,
ya, dengan produk yang serupa nih yang ditawarkan itu, ya, maka Anda tentu harus punya strategi untuk mengimbangi mereka. Ya. Ada 2 strategi dari saya kalau seandainya tempat usaha Anda berada di kondisi ini. Yang pertama, jualah produk Anda dengan lebih murah. Atau yang kedua mungkin ya, Anda menjual dengan memberi nilai tambah. Gitu. Nilai tambah lebih. Nilai lebih di sini maksud saya Anda memberi citra rasa yang lebih enak, penyajian yang lebih baik, atau pelayanan yang lebih cepat dari pesaing. 2 strategi bersaing ini harus Anda pilih salah satu. Karena kalau Anda menggabungkan keduanya, pasti menemukan kesulitan. Tetapi kalau Anda mampu nih, ya mampu, andaikan Anda bisa, saya jamin Anda akan menjadi nomor 1, the winner. Nah, maksud saya kalau produk Anda wis murah, enak, pol, ramah orangnya, pelayanan cepat, tempatnya nyaman dan sebagainya, tentu Anda akan lebih laris dari semua pesaing. Ajar logis itu. Nah, pada kenyataannya Anda harus memilih, gampangannya Anda pilih menjual makanan yang murah atau menjual makanan yang paling enak, lezat, dengan tempat nyaman. Gitu. Kalau pilihan Anda adalah yang kedua, ya produk Anda tidak bisa menjadi lebih murah dari pesaing Anda. Tentu saja, bisa saja sih produk Anda itu murah dan lezat sekalipun nyaman, tetapi harus dengan harga sedikit lebih mahal atau setidaknya sama dengan pesaing. Kalau harga sama nih ya, Anda harus siap-siap menekan pengeluaran di sana-sini. Kalau terlalu murah, Anda bisa bangkrut, gitu, bisa bangkrut nantinya. Namun di balik semua biaya-biaya yang diakibatkan oleh pemilihan lokasi ini, sebetulnya kalau Anda bisa secara tepat memilih tempat usaha, maka ya akan dapat memberikan keuntungan kepada Anda. Misalnya begini, kalau Anda memilih lokasi strategis dekat dengan pasar ya, maka pasokan untuk Anda tentunya akan mudah dan konsumen tentunya juga tidak kesulitan untuk menjangkau tempat Anda. Atau lokasi jualan Anda dekat dengan orang-orang kantor dan Anda melayani dengan mudah, melayani kebutuhan mereka untuk makan ya. Kalau Anda berjualan soto, ayam di daerah yang dekat dengan pasar, tentunya pasokan ayamnya itu akan terjamin gitu loh. Dan biasanya setelah sukses ya, atau gampang bukan pokoknya enak gitu ya, cepat. Nah, tapi tidak sesederhana itu. Baiklah, saya kembali aja dulu ke segmentasi. Segmentasi itu sederhananya adalah Anda lihat market secara keseluruhan dulu. Lalu Anda pilah-pilah dan kelompok-kelompokkan berdasarkan umur, perilaku, kebiasaan, tren, budaya. Nah, dari kriteria tadi Anda lalu mentarget siapa yang paling tepat untuk menjadi pelanggan Anda. Bahkan dari situ Anda bisa melihat peluang yang orang lain mungkin tidak memikirkannya. Kalau produk Anda es krim, Anda bisa mentarget dengan rentang usia lebar, ya, bisa tua, bisa muda, anak-anak sekolah, ya, sampai orang-orang kantor pun bisa. Siapa sih yang nggak mau es krim? Tapi faktor kebiasaan di sini sangat berpengaruh. Tidak semua orang dengan sengaja siang-siang datang ke toko khususnya membeli es krim, ya. Tapi tidak untuk anak-anak. Itulah banyak es krim dengan bungkus karton yang lucu-lucu. Pabrik es krim tahu siapa sesungguhnya pelanggan potensial mereka. Tentu saja bukan berarti orang dewasa tidak menjadi target mereka ya. Banyak juga kok produk es krim ditargetkan ke remaja dewasa.
Itu kalau es krim. Bagaimana kalau Anda menjual tahu campur, ya, misalnya begitu. Ya pada prinsipnya sama saja. Apapun produk makanan Anda, ya, intinya kita harus tahu segmenting lah, mengetahui siapa pelanggan Anda dulu. Itu kalau menurut bahasa marketing, yaitu mentarget market dengan mengelompok-kelompokkan segmen berdasarkan geografi, demografi, perilaku, sosial budaya. Dengan kriteria itu orang lalu menentukan target market secara jelas dan terarah. Akhirnya menjadi unggul daripada pesaingnya. Ya. Sebetulnya dengan perkembangan masyarakat yang terus berkembang, ya, kebutuhan dan keinginan yang semakin beraneka ragam seperti saat ini, ya, menjadikan segmentasi pasar pun juga menjadi ada banyak kriteria. Saya tidak akan membahas itu karena bahasan saya ini akan menjadi melebar nantinya, ya. Nah, dan mungkin cukup kita akhiri dulu sekarang. Karena apa? Untuk membahas marketing ini cukup panjang waktu. Kita bersabar. Kita bersegmen-segmen. Akhir kata, mungkin tidak ada gading yang retak, tidak ada gading yang tidak retak maksudnya. Maka semoga kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan sukses selalu. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.